Lindung tampan. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Tahun 1849 sampai tahun 1851. Bab 1849 Ilusion. Tidak buruk, kali ini aku datang ke sini oleh seorang adik lelaki yang tampan, jauh lebih tampan daripada para pembudidaya iblis menjijikkan yang melon-melon dan kurma. Saya melihat bahwa Bakung secara bertahap berubah menjadi keindahan yang menakjubkan dalam gaun putih, bunga-bunga berubah menjadi tubuh manusia, rimpang berubah menjadi anggota badan, tangan ramping dan kaki ramping. Keindahan yang menakjubkan ini memandang Landen Sen berulang kali, menunjukkan ekspresi yang menarik. Melihat bahwa Bakung berubah menjadi keindahan yang menakjubkan, Landen Sen terkejut, apakah Anda seorang manusia atau hantu? Dia tidak bisa merasakan basis kultivasi lawan, tetapi secara naluriah merasakan bahwa aura di tubuh lawan sangat istimewa, kuno dan berat. Pria kecil yang tampan, gadis ini bukan orang atau hantu. Kamu menebak aku ini. Kamu mendapatkan hadiah jika menebaknya. Kecantikan dalam gaun putih itu tersenyum dan bertanya pada Landen Sen dengan bercanda. Kamu. Tidak bisakah kamu menjadi bunga roh kacau yang telah dibudidayakan menjadi daging? Seira menunjuk pada keindahan dalam rok putih dan berseru. Gadis kecil itu pandai, dan kamu menebaknya dengan benar. Seperti yang bisa kamu lihat, gadis ini adalah bunga spiritual, sekarang Narkisus dari awal kekacauan. Keindahan dalam rok putih tersenyum ringan. Bunga spiritual kelahiran keos. Landen Sen diam-diam terkejut, dia telah mendengar desas-desus bahwa roh-roh kacau tertentu memang bisa mengolah tubuh fisik, tetapi persyaratannya sangat menuntut. Legenda mengatakan bahwa di dunia spiritual kuno, bunga, pohon, kayu dan batu benar-benar menyerap esensi dari 5 elemen matahari, bulan dan 5 elemen untuk menumbuhkan keberadaan fisik, tetapi ini akan memakan waktu bertahun-tahun untuk berkembang biak. Era dunia roh kuno sangat panjang, jauh dari dunia manusia, sehingga bunga dan tanaman yang kacau yang tumbuh menjadi entitas dapat dilahirkan. Dan era historis dunia manusia hanya setengah juta tahun, dan hampir mustahil untuk melahirkan makhluk roh yang kacau dengan tubuh fisik. Selain itu, arwah kacau dunia manusia pada dasarnya telah dilubangi oleh para biarawan dalam sejarah. Keindahan dalam gaun putih di depanku sebenarnya adalah tubuh fisik yang diolah oleh Chaos Linghua. Itu luar biasa. Namun, lingkungan gua SBI memang memiliki sedikit kemungkinan. Teman Tao itu dapat berkultivasi menjadi tubuh fisik, Sen mengaguminya. Ilusi di hutan ini harus diatur oleh teman Taois. Sen tidak punya niat untuk menyinggung, dapatkah teman Tao itu membuka jalan untuk membiarkan kita keluar dari hutan? Landen Sen sopan tanya gadis cantik di rok putih terkikik dan berkata, pria tampan kecil, Anda tahu bahwa pembudidaya tahap transformasi dewa tidak ada hubungannya dengan gadis ini. Beberapa yang datang sebelumnya takut oleh saya. Anda hanya seorang gadis kecil di panggung Yuan Ying. Perannya, berani menyebut satu sama lain teman dengan gadis ini. Melihat kesombongan dan kesombongan pihak lain, Landen Sen sudah sedikit tidak bahagia di hatinya, bukankah itu hanya bunga? Apakah perlu menjadi begitu agresif? Sejujurnya, baru saja setelah Landen Sen tahu bahwa pihak lain adalah makhluk roh yang kacau, dia memiliki ide untuk membunuh orang dan mengambil bunga. Makhluk roh kacau yang telah dibudidayakan menjadi tubuh fisik adalah tonik besar dari tingkat yang menantang surga. Mungkin satu gigitan, tingkat kultivasinya bisa meroket. Namun, karena pihak lain adalah makhluk spiritual kekacauan yang dipahami sejak lahirnya surga dan bumi hingga saat ini, Landen Sen tidak berani mengambil risiko dari beberapa cara ajaib yang menakjubkan. Jangan berani menyinggung para senior. Para junior hanya ingin mengambil keuntungan dari jalan, dan berharap para senior bisa melakukannya. Landen Sen mengerutkan kening. Wanita cantik di rok putih itu bercanda tersenyum, dengan selera yang sedikit lucu, ini tidak baik. Hutan ini adalah tempat gadis ini. Jika orang luar masuk, kamu bisa pergi. Pria tampan kecil, kamu sangat tampan, kamu bisa tetap tinggal. Jadilah pelayan nomor satu gadis itu. Adapun gadis kecil di sebelahmu, demi jawabannya barusan, gadis ini juga bisa membuatnya tetap hidup, jadilah pembantuku. Wajah Landen Sen menunduk, dan berkata, apa maksudmu, senior? Artinya secara harfiah. Jangan khawatir, gadis ini akan dengan hati-hati menghapus ingatan dalam jiwamu, tidak akan menyakiti dagingmu, dan tidak akan ada rasa sakit selama seluruh proses. Setelah ingatanmu dihapus, kamu akan menjadi pelayan yang taat. Keindahan dalam gaun putih menutupi wajahnya dan tersenyum ringan, dengan postur yang elegan, tetapi ada penghinaan yang tersembunyi dan bercanda dalam senyumnya. Di matanya, Landen Sen dan Seira adalah mainannya sendiri. Landen Sen membeku, dan akhirnya mengerti arti kata-kata pihak lain. Wanita ini ingin menghapus ingatannya dan mengubah dirinya menjadi mati berjalan, dikendalikan olehnya. Hahaha, aku ingin melihat apa yang bisa dilakukan makhluk semrawut belaka. Landen Sen menyeringai, dan segera mengorbankan Lei Ze yang membelah lightsaber 9 tangan, dan menampilkan formasi pedang 9 kaki. Mengusir.
Lightsaber yang membelah 9 yang ditangani Lei Ze segera berubah menjadi 81 lampu pedang, dan berubah menjadi tornado petir raksasa, melingkupi Landen Sen di dalamnya. Segera setelah itu, Landen Sen memadatkan perisai tanah di depannya, sepenuhnya membela. Menghadapi makhluk roh yang kacau dengan kekuatan tempur yang tidak diketahui, Landen Sen tidak berani mengabaikannya. Aku tidak bisa menahan diri. Si cantik dalam rok putih tersenyum jijik, dan berkata dengan malas, karena lelaki kecil yang tampan itu tidak patuh, jangan salahkan gadis ini karena bersikap kasar. Domain ajaib. Keindahan dalam rok putih mendengus, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih yang menyilaukan. Di mana cahaya putih lewat, semua pemandangan diwarnai putih. Tampaknya segala sesuatu antara langit dan bumi berhenti pada saat ini. Ketika cahaya putih menyelimutinya, Landen Sen hampir tidak memiliki perlawanan, matanya melebar, mulutnya menyemburkan darah yang besar, dan tubuhnya bergetar hebat. Tanpa dukungan kekuatan spiritual, tornado petir yang melayang di sekujur tubuh langsung berhenti berputar, berubah menjadi 9 petir yang memisahkan lightsabers, dan jatuh ke tanah. Perisai tanah yang terbentuk dari tubuh juga cepat menghilang. Pada saat ini, Landen Sen merasa bahwa jiwanya dipisahkan dari tubuhnya. Jiwa yang baru lahir di tubuhnya dipengaruhi oleh kekuatan aneh dan kuat, gemetaran tanpa sadar, dan akan terbang keluar dari penutup roh surgawi otaknya. Tuan, hati-hati. Ini adalah serangan roh. Seira mendengus dan melepaskan mantra pendarahan dengan seluruh kekuatannya, mengangkat topeng berwarna darah, mencoba menahan cahaya putih yang menyebar. Melihat bahwa Yuan Ying dari Landen Sen akan meninggalkan tubuhnya, dia tersedot oleh keindahan dalam rok putih. Wajah Seira Kiau berubah pucat, dan dia segera bergegas menuju Landen Sen, mencoba yang terbaik untuk memperluas topeng pesona darah dan cahaya ilahi, yang menutupi tubuh Landen Sen. Untuk sementara, cahaya darah menghalangi cahaya putih, dan Yuan Ying, yang akan meninggalkan Landen Sen, kembali ke Tianlingjai. Hah? Setelah Yuan Ying kembali ke tubuh fisik, setelah beberapa detik, Landen Sen berangsur-angsur sadar, keringat dingin di seluruh, terengah-engah. Dia belum pernah melihat metode serangan yang aneh ini. Baru saja, Naschen Soul-nya hampir tersedot oleh lawan di luar kendali. Keindahan dalam rok putih bahkan lebih mengejutkan daripada Landen Sen. Melihat bahwa domain fantasinya sebenarnya terhalang oleh cahaya berdarah yang dikeluarkan oleh Seira, wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah warna, menatap Seira dengan tatapan yang luar biasa. Ini tidak mungkin. Kamu benar-benar bisa menolak domain fantasi gadis ini, sihir macam apa ini? Seira dengan dingin mendengus, ini layak menjadi makhluk kacau yang telah ada di sini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ini benar-benar bodoh, dan Anda bahkan tidak tahu pesona darah dan cahaya rubah langit berekor 6. Sangat disayangkan bahwa meskipun serangan roh Anda kuat, tidak dapat menyakitinya. Kita. Setelah berbicara, Seira segera meluncurkan transmisi suara ke arah Landen Sen, anakku, manfaatkan ini, dan segera serang wanita ini. Bab 1850 Kill Him for This Girl. Landen Sen secara paksa menggunakan kekuatan roh dalam tubuh tekanan perang Seng Yang untuk mengendalikan gangguan di tubuhnya, dan dengan cepat membangunkan 9 pegangan lazy lightsaber yang jatuh di tanah, dan memberi energi kembali formasi pedang 9 li. Mengusir. Lightsaber yang membelah 9 yang ditangani Lei Ze langsung berubah menjadi 81 lampu pedang, membentuk tornado petir besar, dan menyiapkan formasi menyerang. Kamu ingin mati. Keindahan dalam rok putih menjadi marah karena malu, bahkan dia tidak memiliki cara lain untuk menyerang selain semacam serangan magis dalam domain fantasi. Meskipun dia adalah tubuh fisik yang diolah oleh bunga roh kacau Suelan Narsisus, dia belum sepenuhnya berubah menjadi tubuh manusia, tetapi dapat mengubah bentuk manusianya, dan kakinya tidak dapat meninggalkan tanah, dan kekuatan sihirnya sangat tunggal. Namun, semangat wanita cantik di rok putih sangat kuat, dan dia bisa disebut tak terkalahkan di dunia manusia berdasarkan kekuatan magisnya. Setelah terkikis oleh ilusi, jiwa beku akan dilucuti langsung dari tubuh. Keindahan dalam rok putih dapat melahap roh dan mengendalikan roh, seperti membersihkan ingatan roh biksu dan mengubahnya menjadi mayat berjalan yang hanya akan melayaninya. Keindahan arogan di rok putih tidak bisa berpikir bahwa domain fantasinya yang tak terkalahkan telah gagal. Secara umum, hanya kultivator yang telah mencapai tahap pertengahan dan akhir dari transformasi para dewa dapat melawan ilusi. Namun, kekuatan jiwa rubah langit berekor 6 dapat mencapai tingkat ini, meskipun Seira hanya basis budidaya tingkat 9, dia hampir tidak bisa menahan erosi ilusi melalui pesona darah dan tubuh cahaya ilahi. 9 formasi pedang Li, sakit. Landen Sen mengeluarkan minuman rendah, dan tornado petir yang dahsyat menghantam keindahan dalam rok putih seperti gelombang besar. Melihat serangan yang begitu menakutkan dan kuat, wajah lembut wanita cantik dengan rok putih tiba-tiba menjadi terdistorsi dan mengerikan, dan dia berteriak, "Hamba, hentikan gadis ini." Setelah teriakan lembut, 10 bayangan hitam tiba-tiba terbang keluar dari tanah di bawah kaki wanita cantik dengan rok putih. Sebanyak 10 pembudidaya setan morphing terbang keluar dari tanah, dan mereka semua adalah basis budidaya tingkat 9. 10 pembudidaya iblis tampak kusam, dengan mata kosong, dan tampaknya telah dikendalikan.
Cabang putih panjang melekat di punggung masing-masing iblis, seperti rimpang dari beberapa jenis tanaman. Rimpang tersebut terhubung ke kaki rok kecantikan putih, yang tampaknya mengontrol tindakan dari 10 pembudidaya setan melalui rimpang putih. Saya melihat 10 kultivator setan tier 9 secara bersamaan menampilkan sihir atau sihir natal, mencoba menahan serangan formasi pedang Jiuli. Ledakan. Serangan iblis berwarna-warni menghantam tornado petir, membuat ledakan yang memekakkan telinga, menyilaukan dan menyilaukan. Semua vegetasi dalam jarak 10.000 meter menghilang dalam ledakan dan berubah menjadi kehancuran. Meskipun formasi Nine Liswat Landen Sen kuat, itu masih sedikit tersedak ketika dihadapkan dengan serangan 10 penggarap siluman 9 tingkat 9 pada saat yang sama. Susunan pedang 9 Li nyaris tidak tahan terhadap dampak ledakan, menyusut kembali ke tubuh Landen Sen. Pada saat kedua kekuatan bertabrakan, Landen Sen telah memadatkan Earth Spirit Shield untuk menyelimuti dirinya dan Seira, menghindari akibat ledakan. Setelah ledakan hebat, Landen Sen dan Seira aman. 10 tukang reparasi setan tier 9 berdiri di depan kecantikan rok putih, membuka perisai iblis, dan menahan dampak ledakan untuk keindahan rok putih. Tidak, tidak mungkin. Mengapa kamu, seorang pembudidaya bayi fana belaka pada tahap akhir, menahan serangan begitu banyak pembudidaya setan tingkat 9? Keindahan dalam rok putih menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Karena dafodil anggrek salju ini belum pernah keluar dari gua SBI, dia tidak tahu banyak tentang dunia kultivasi, tetapi dia masih tahu akal sehat dasar. Penampilan Landen Sen hanya menumbangkan pengetahuannya. Bukankah kultivator iblis Orde 9 sebanding dengan kultivator Yuan Ying akhir? Bagaimana mungkin bahkan 10 penyerang iblis tingkat 9 menyerang pada saat yang sama, mereka tidak bisa melukai kultivator ini di tahap akhir Naschen Sol. Untuk sesaat, keindahan dalam rok putih meragukan apakah Landen Sen adalah seorang biarawan di tahap transformasi. Itu tidak benar untuk dipikirkan, jika lawan benar-benar seorang kultivator pada tahap transformasi, dia masih memiliki kemampuan untuk melarikan diri dari ilusi yang telah dia perlihatkan. Baru saja, Landen Sen jelas tidak memiliki kemampuan untuk melawan, dan dia jelas bukan seorang kultivator tahap transformasi. Lelucon, mengapa kamu tidak berani begitu sombong jika kamu tidak mengatakan bahwa kamu adalah bunga spiritual? Aku bertanya kepadamu, para pelayanmu ini telah mengunjungi hutan di sini belum lama ini. Landen Sen melirik 10 pembudidaya setan tier 9 yang menjaga keindahan dengan rok putih. Di antara mereka, tampaknya ada kera besar King Kong yang berubah, elang guntur bermata biru, kura-kura batu Ironback, dan monster lainnya. Ini jelas merupakan pembudidaya setan yang kuat di suku kera raksasa, binatang guntur dan kura-kura ungu, dan dapat dikendalikan oleh bunga roh yang kacau ini. Tampaknya seperti yang dikatakan pihak lain, serangan roh dari wanita cantik ini di rok putih memang memiliki cara untuk menabrak pembudidaya yang merosot, jika tidak mungkin bagi para pembudidaya setan tier 10 yang memasuki gua SBI untuk menonton begitu banyak pembudidaya setan tier 9 menjadi putih. Orang mati berjalan dikontrol oleh keindahan rok. Berkat Seira, kalau tidak, dia akan menjadi mati berjalan. Biksu kecil manusia, berani mempertanyakan gadis ini. Bahkan jika kamu kuat, bagaimana denganmu? Jika kamu memiliki kemampuan, kamu akan mengalahkan 10 pelayan gadis ini. Jika kamu tidak memiliki kemampuan, kamu harus menjadi pelayan ke-11 gadis ini. Keindahan dalam rok putih berkata dengan menghina. Dia tidak percaya pada kejahatan lagi, 10 pembudidaya setan Orde 9 bahkan tidak bisa menyelesaikan seorang biarawan di tahap Naschen Sol akhir. Anak ini pasti berpura-pura tadi. Hamba, bunuh dia untuk gadis ini. Beri perintah, kura-kura batu bersandaran besi dengan kekuatan pertahanan terkuat berubah menjadi tubuh utamanya, menjaga keindahan rok putih. 9 pembudidaya iblis lainnya berubah menjadi tubuh mereka pada saat yang sama, bergegas menuju Landen Sen satu demi satu. Yang terkuat di antara para penanam iblis ini adalah elang guntur bermata biru di puncak peringkat ke-9. Menciak. Elang guntur bermata biru yang bergegas ke garis depan dari puncak ke-9 mengeluarkan teriakan, dikelilingi oleh guntur yang mengejutkan, dan terbang menuju Landen Sen dengan gigi dan cakar. 9 roh darah. Cahaya keemasan naga emas di lengan Landen Sen naik, berubah menjadi naga bertanduk emas. Mengaum. Naga banjir bertanduk emas meraung keras, dan lapisan badai pedang emas melayang-layang di sisik naga, secara langsung mengguncang ekor naga seperti pisau dan menebas ke arah elang guntur bermata biru. Dengan ledakan yang keras, tubuh besar Lei Ying bermata biru itu ditabrak oleh ekor tajam dari naga banjir bertanduk emas, dan jala guntur dan bilah pisau emas bertabrakan dengan cahaya yang menyilaukan. Naga banjir bertanduk emas jelas jauh lebih kuat daripada elang guntur bermata biru. Badai pedang emas menerobos jaring guntur, dan ekor naga banjir bertanduk emas memangkas dengan ganas pada punggung elang guntur bermata biru. Puff! Punggung Thunder Eagle yang bermata biru langsung merobek luka besar, dan darah terciprat seperti air mancur. Elang guntur bermata biru dipukul dengan keras, kedua sayapnya dipotong, dan setelah suara ratapan, ia jatuh dari udara. Meskipun dia belum mati, efektivitas tempurnya sudah nol.
Para pembudidaya iblis ini yang dikendalikan oleh gadis-gadis cantik dengan rok putih kehilangan akal, dan tidak tahu apa itu ketakutan, mereka masih bergegas menuju naga bertanduk emas seperti anjing gila. Setelah menyingkirkan Thunder Eagle bermata biru yang terkuat, Landen Sen jauh lebih mudah. Golden Hornet Float Dragon mendesak Jiuli Sword Array untuk melakukan serangan balik, dan pada saat yang sama melawan para pembudidaya iblis yang bergegas mendekat untuk melepaskan badai bilah emas. 3 di bawah 5 dibagi 2, 8 pembudidaya setan Orde 9 semuanya dibunuh oleh naga bertanduk emas. Adapun Thunder Eagle bermata biru sekarat, itu juga diinjak-injak oleh cakar tajam naga banjir bertanduk emas, tidak bisa bergerak. Landen Sen memandangi keindahan rok putih dengan tatapan cemburu, dan mencibir, "Yah, pelayanmu hampir mati." Bab 1851, I Don't Want to Die. Dao. Jangan impulsif, sesama penganut Taoisme, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan. Wanita cantik dengan rok putih bersembunyi di balik kura-kura batu bersandaran besi, wajahnya yang cantik pucat, dan dia akhirnya takut sekarang. Dia tidak mengerti mengapa pria di depannya belum mencapai tahap mengubah para dewa, jadi kekuatannya sangat kuat, dia tidak tahu apakah itu manusia atau setan. Melihat kematian tragis dari 8 pelayannya, keindahan dalam rok putih sangat terganggu, dan dia tahu dia seharusnya tidak memprovokasi bintang jahat. Melihat pihak lain menunjukkan kelemahan, Landen Sen diam-diam mengatakan bahwa itu benar. Dia telah memperhatikan satu hal sebelumnya. Bunga spiritual ini terlihat seperti seorang kultivator, tetapi berdiri di sana tanpa bergerak dari awal hingga akhir. Tidak sulit untuk melihat bahwa tubuh wanita cantik dengan rok putih terhubung ke tanah dan tidak bisa bergerak, sehingga tidak bisa disebut tubuh dewasa budidaya dalam arti sebenarnya. Bunga roh ini tidak bisa bergerak, dan kekuatan magisnya harus terbatas. Kalau tidak, wanita ini tidak akan terlalu takut untuk membiarkan kura-kura batu Ironbeck melindungi dirinya sendiri. Putraku, tidak ada lagi omong kosong, kamu harus menjawab beberapa pertanyaan dengan patuh, dan aku akan memutuskan apakah akan membiarkanmu pergi, kata Landen Sen acuh tak acuh. Teman-teman, tolong, gadis kecil itu tahu segalanya. Keindahan dalam rok putihnya panik. Kembali ke pertanyaan di awal, sudah berapa lama hambamu mengunjungi hutan ini? Landen Sen ingin mendapatkan beberapa informasi dari mulut wanita cantik dengan rok putih. Keindahan dalam rok putih tahu dia tidak bisa menyembunyikannya, jadi dia harus menjawabnya dengan jujur. Sekitar sebulan yang lalu, sekelompok pembudidaya setan memasuki hutan ini. Dipimpin oleh 5 monster tier 10, 30 atau 40 tier 9 pembudidaya iblis melangkah ke hutan ini, dan tim itu perkasa. Pada awalnya, kelompok reparasi monster tersesat di hutan seperti Landen Sen. Setelah terjebak selama hampir setengah bulan, 5 pembudidaya setan tier 10 menemukan petunjuk dan menemukan keberadaan anggrek salju Daffodil ini. Keindahan dalam rok putih menunjukkan kekuatan magis ilusi, secara paksa meninggalkan 10 pembudidaya iblis Orde 9, dan 5 iblis besar Orde ke-10 yang memimpin para penggarap iblis lainnya untuk melarikan diri. 10 pembudidaya iblis yang terjebak oleh domain fantasi dikendalikan oleh semangat yang kuat dari keindahan rok putih dan menjadi pelayannya. 5 pembudidaya iblis tingkat 10. Siapa mereka? Landen Sen mengerutkan kening dan bertanya. Kera raksasa Kingshan tingkat 10, kera es bersalju, binatang guntur, kura-kura raksasa ametis, dan burung merak api emas. Keindahan dengan rok putih menjawab dengan jujur. Dia memiliki beberapa kenangan dari 10 pembudidaya setan Orde 9 di bawah kendalinya, jadi dia masih tahu nama-nama beberapa binatang setan. Landen Sen menyipitkan matanya, dan seperti yang diharapkan, Golden Flame Peacock juga memasuki gua SBI, tidak tahu apa tujuan pria itu. Selain 5 pembudidaya iblis tingkat 10 ini, apakah ada pembudidaya tingkat transformasi memasuki hutan ini? Landen Sen terus bertanya. Keindahan dalam rok putih itu menjawab, hanya 3 hari setelah 5 pembudidaya setan Ordo ke-10 pergi, 3 biksu manusia pada tahap transformasi memasuki hutan. Seorang biksu dengan alis panjang membawa pedang ganda, dan seorang wanita berambut perak tua memegang tongkat, ada juga seorang lelaki tua botak dengan jubah hijau. Mereka juga ditolak oleh kekuatan magis gadis kecil itu dan melarikan diri dari hutan. Setelah mendengar ini, ekspresi Landen Sen menjadi sedikit jelek, dan dia tidak berharap 3 hal lama dari altar utama Liga Baiyue juga datang. Sekarang semua musuh berkumpul di gua SBI, dan situasinya sangat tidak menguntungkan baginya. Kekuatan supernatural kelahiranmu begitu kuat. Bahkan para penggarap tahap transformasi harus melarikan diri. Tanya Landen Sen. Keindahan dalam rok putih menunjukkan wajah yang aneh, menggigit giginya dan berkata, alam ajaib natal gadis kecil itu memang utuh, kalau tidak dia tidak akan hidup dari kekacauan dunia manusia hingga saat ini. Hutan ini adalah tanah gadis kecil itu. Bahkan binatang purba yang kuat di gua SBI tidak akan berani dengan mudah membobol wilayah gadis kecil itu. Sambil mengatakan ini, wanita cantik dengan rok putih memiliki sedikit rasa bangga dalam nadanya, tetapi dia dengan cepat berkata dengan sedikit kesal, rekan tahu saya, teman Anda masih beku pertama yang sepenuhnya dapat melawan kekuatan magis alami gadis kecil itu.
Setelah selesai berbicara, keindahan dalam rok putih melirik Seira, dengan sedikit keanehan di matanya. Putraku, dia seharusnya benar. Serangan roh yang dilepaskan oleh wanita ini barusan jauh lebih tinggi dari pesona darah dan kekuatan cahaya Seira, dan itu tidak kalah dengan ibuku. Pada tahap awal periode transformasi, para biarawan harus mundur 3 kaki. Hanya pesona darah Seira, Seng Wang dilahirkan dengan kemampuan untuk bertahan terhadap serangan ilahi dan jiwa, sehingga aman dan sehat, Seira menjelaskan. Landen Sen sedikit mengangguk, menunjukkan ekspresi serius. Karena ini benar-benar kasusnya, masuk akal mengapa para penggarap dan penggarap setan melarikan diri. Karena para beku telah berkultivasi ke kondisi mentransformasikan dewa-dewa, jiwa dan tubuh fisik mereka sudah terhubung sebagai satu tubuh, dan tidak ada yang disebut jiwa dewa keluar dari tubuh. Jika roh sepenuhnya dilucuti dari tubuh, itu tidak jauh dari kematian. Itu sebabnya mereka begitu takut pada kekuatan magis kecantikan rok putih. Landen Sen tiba-tiba melahirkan dorongan untuk memenangkan gadis rok putih ini. Dia sekarang sendirian dan kesepian, dan dia tidak memiliki perlindungan diri di hadapan begitu banyak dewa. Jika bunga humanoid ini dapat membantunya, itu setara dengan satu lagi tetap hidup. Taois, kamu harus tahu apa arti bunga roh kacau untuk seorang biarawan. Sen awalnya berencana untuk membunuhmu, kata Landen Sen dengan suara yang dalam. Keindahan dalam rok putih begitu menakutkan sehingga Hua Rong pucat. Tentu saja, dia tahu bahwa bunga kacau ini adalah tonik yang bagus untuk biksu manusia. Melihat Landen Sen mengatakan ini, keindahan di rok putih panik dan berkata, teman-teman maafkan aku, gadis kecil itu hampir bisa tumbuh, aku belum mau mati. Landen Sen dengan tegas berkata, melihat kultivasi Anda tidak mudah, saya dapat memberi Anda kesempatan. Sen telah mengalami beberapa masalah sekarang, selama Anda dapat membantu saya keluar dari bahaya, saya akan menyelamatkan hidup Anda. Oke. Bagaimana gadis kecil itu membantu sesama penganut Taoisme? Tanya keindahan dalam rok putih dengan tergesa-gesa. Sangat sederhana, jika Sen mau melewati hutan ini lagi, jika ada musuh yang tertarik, kamu harus membantu dan menyelamatkan Sen Mou, kata Landen Sen dengan sungguh-sungguh. Mudah. Apakah Taois hanya memiliki persyaratan ini? Keindahan rok putih sedikit terkejut, berpikir betapa persyaratan Landen Sen yang keterlaluan. Landen Sen menggelengkan kepalanya dan mendesah, bagaimanapun, Anda belum sepenuhnya mengolah tubuh manusia dan tidak bisa bergerak dan berjalan. Bahkan jika Sen memiliki persyaratan lain, Anda tidak dapat membantu. Jika Anda benar-benar dapat menyelamatkan hidup saya, Sen dapat memberi Anda janji. Di masa depan, saya akan mencoba yang terbaik untuk membantu Anda tumbuh dewasa. Wajah cantik dari keindahan dalam rok putih berubah beberapa kali, dia tidak tahu apakah dia harus percaya pada biksu manusia di depannya, tapi ini sepertinya kesempatan emas. Dan dia secara naluriah merasa bahwa Landen Sen tidak terlihat seperti orang yang berbahaya seperti itu. Jika pihak lain ingin bunuh diri, saya khawatir mereka sudah melakukannya sekarang dan tidak akan membuat janji seperti itu. Jika Sang Taois benar-benar dapat membantu gadis kecil itu untuk membudidayakan dirinya sepenuhnya, gadis kecil itu bersedia menjadi pelayan Daois dan melayani sebagai pelayan Daois selama 500 tahun, menjadi seekor sapi dan kuda, dan membalas budi yang luar biasa ini. Si cantik berpakaian putih berteriak sambil menggigit giginya. Landen Sen mengerutkan kening, kamu berpikir terlalu jauh. Aku tidak mengatakan bahwa itu pasti akan membantumu tumbuh dewasa. Lagi pula, kamu belum membantuku. Gadis cantik dengan rok putih itu memerah, sedikit malu, dan kemudian berkata, alasan mengapa saya mengatakan ini adalah karena gadis kecil itu memiliki permintaan yang tidak simpatik.